Adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Mas Putu Jambu 7. Masih membahas TPA akademik verbal, khususnya tentang silogisme. Nah, pada video terdahulu sudah dibahas silogisme atau silogisme positif. Nah, sebenarnya ada silogisme yang lain, variasinya yaitu silogisme negatif. Apa itu silogisme negatif? Silogisme negatif adalah silogisme yang simpulan atau konklusinya bersifat negatif. Bersifat negatif maksudnya apa? Simpulan itu menggunakan kata negasi, yaitu kata tidak atau kata bukan. Nah, untuk menghasilkan silogisme negatif ini ada dua rumus. Rumus yang pertama adalah premis umum merupakan semua A tidak sama dengan B, atau semua A bukan B. Premis khusus C sama dengan A. Dan konklusi atau simpulannya C tidak sama dengan B atau C bukan B. Nah, ini rumus 1. Kalau ada rumus 1 berarti nanti akan ada rumus yang lain, yaitu seperti disebut di sini ada dua rumus. Kita lihat contohnya. Ini contoh dari rumus 1. PU, setiap pelajar ini A tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek adalah B. Bukan menyontek ya, mencontek. Karena kata dasarnya contek itu jika diberi awalan me tidak luluh. Kalau yang luluh menjadi NY itu yang kata dasarnya diawali oleh huruf S. Nah, premis khususnya Sandra seorang pelajar. Maka simpulan atau konklusinya Sandra tidak boleh mencontek. Nah, ini contoh pertama dari rumus 1. Contoh keduanya, setiap nilai mata pelajaran yang ada di bawah KKM tidak tuntas. A-nya adalah setiap nilai mata pelajaran yang ada di bawah KKM. B-nya tidak tuntas. PK, nilai bahasa Indonesia C ada di bawah KKM A. Konklusinya, nilai bahasa Indonesia C tidak tuntas B. Nah, ini contoh penerapan rumus 1 untuk silogisme negatif. Rumus 2. Kalau tadi pada rumus 1 itu negasinya ada di PU, rumus 2 ini negasinya ada di PK. PU semua A sama dengan B. PK C tidak sama dengan atau bukan A. K C tidak sama dengan B. Nah, bagaimana contoh dari penerapan rumus 2 ini? Contoh berikutnya. Contoh ketiga ini sebagai contoh pertama dari penerapan rumus 2. PU, setiap pelajar A adalah anggota OSIS. B, Pak Romi C bukan pelajar. Nah, tidak sama dengan A. Maka konklusinya Pak Romi tidak sama dengan B, bukan anggota OSIS. Contoh kedua untuk rumus 2 atau contoh keempat dari jumlah kesemua contoh. PU, setiap ijazah asli menjadi syarat utama mendaftar calon TNI. PK, sertifikat pelatihan bela diri bukanlah ijazah asli. Maka kesimpulannya, sertifikat pelatihan bela diri bukan syarat utama mendaftar calon TNI.
Ya, jadi rumus 1 ada 2 contoh, rumus 2 ada 2 contoh. Nah, sebelum masuk ke entimen, perlu dicatat bahwa dalam membuat silogisme negatif itu intinya adalah menghasilkan konklusi negatif. Negatif artinya menggunakan kata negasi, yaitu tidak atau bukan. Nah, seperti tadi ada 2 rumus, rumus 1 dan rumus 2. Nah, yang sering menimbulkan kesalahan adalah rumus 1 dan 2 itu digabung. Sementara itu tidak boleh. Jadi PU dan PK salah satu harus positif, tidak boleh keduanya negatif. Jika PU dan PK negatif atau rumus 1 dan rumus 2 digunakan secara bersamaan dalam satu silogisme, tidak bisa ditarik kesimpulan. Baik, ini materi berikut, entimen. Apa itu entimen? Entimen adalah silogisme singkat atau silogisme yang tidak memiliki premis umum. Mengapa? Karena premis umum dianggap sudah dikenal luas. Nah, karenanya entimen hanya berisi premis dan kesimpulan tertentu. Nah, rumus entimen adalah C sama dengan B karena C sama dengan A. Nah, C sama dengan B ini kan simpulan, karena C sama dengan A. Nah, istilah lain, entimen itu juga disebut sebagai silogisme yang disingkat. Kita lihat rumusnya. Rumus entimen ini sebenarnya satu rumus saja, hanya pengembangan penyebutan. C sama dengan B sama dengan A. Jadi entimen itu sama dengan C sama dengan B sama dengan A. Atau C sama dengan B karena A. Atau C sama dengan B karena C sama dengan A. Contoh. Semua PU, semua siswa kelas 11 harus menempuh HKM. Jadi ini contohnya kita awali dari silogisme, baru nanti kita buat entimennya. Ulangi, PU, semua siswa kelas 11 harus menempuh HKM. Andika adalah siswa kelas 11. Konklusinya, Andika harus menempuh HKM. Nah, kalau kita ingat, ini adalah contoh silogisme positif dari tampilan pada video sebelumnya. Nah, dari silogisme positif ini, kita tarik entimen menjadi C sama Andika, B harus menempuh HKM, A karena dia siswa kelas 11. Andika harus menempuh HKM karena dia siswa kelas 11. Nah, yang kedua, entimen yang diambil dari silogisme negatif. Nah, silogismenya dulu. PU. Setiap dimainkan dalam pertandingan, pemain itu mencetak gol. PK, saat ini pemain itu tidak dimainkan dalam pertandingan. Maka kesimpulannya saat ini pemain itu tidak mencetak gol. Nah, entimen dari silogisme kedua ini. Nah, kalau kita ingat ini yang baru saja kita bahas, ini adalah silogisme negatif. Karena konklusi atau simpulannya menggunakan kata negasi, yaitu tidak. Nah, kita lanjutkan dengan entimen dari silogisme kedua ini. Entimennya adalah saat ini pemain itu tidak mencetak gol karena ia tidak dimainkan dalam pertandingan. Nah, ya memang demikian. Bagaimana mau mencetak gol kalau tidak dimainkan? Tapi inilah urut-urutan berpikir logis ala silogisme yang akhirnya disingkat menjadi entimen. Adik-adik, jika melihat contoh-contoh baik di video pertama maupun di video kedua ini, sepertinya silogisme ini mudah.
Memang karena contoh-contoh yang ditampilkan di sini masih berupa pernyataan-pernyataan yang tidak begitu kompleks, tetapi jangan meremehkan hal yang mudah ini, karena ini yang menjadi dasar untuk memahami silogisme yang pernyataannya lebih kompleks. Dan itu terjadi pada tes seleksi calon mahasiswa maupun calon karyawan. Tidak semudah ini yang ada di dalam materi tes itu. Baik, ini adik-adik materi kedua dari silogisme, yaitu silogisme negatif dan entimen. Mudah-mudahan ini bermanfaat, namun jangan lupa mohon subscribe, like, dan beri komentar. Demikian dari Mas Putu Jambu 7. Sekian, salam satu guru, banyak ilmu.